Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih karena telah hadir dalam forum mediasi hari ini. Perkenalkan, saya Ilman Nurfatan SHMH yang ditunjuk selaku mediator dalam perkara sengketa jual beli online pada hari ini. Sebelum kita mulai, silakan masing-masing untuk diperkenalkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai mediasi pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ilman atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan, saya Hilmi selaku pembeli tas dari toko online di Haikal. Selamat pagi rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Haikal selaku pemilik dari toko luxury brand Authentic di platform marketplace. Selamat pagi rekan-rekan, saya Agung Tampu Bolon yang melakukan review produk atas produk dari tokonya Pak Haikal. Selamat pagi semuanya, saya Arifin, perwakilan dari tim customer service dan penyelesaian sengketa dari pihak marketplace. Baik, terima kasih saudara sekalian. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perlu saya tekankan di sini bahwa proses mediasi ini memegang teguh prinsip sukarela tanpa paksaan, kerahasiaan atas segala argumen di dalam ruangan ini, netralitas saya selaku mediator yang tidak memihak, serta berorientasi pada win-win solution. Agar mediasi berjalan secara tertib, rekan-rekan, kita sepakati aturan main bersama. Pertama, tidak boleh memotong pembicaraan saat pihak lain sedang menjelaskan. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang pribadi. Dan yang ketiga, fokus pada jalan keluar, bukan memperlebar konflik. Apakah aturan ini dapat disepakati, saudara-saudara? Terima kasih. Baik, kita mulai dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak Hilmi terlebih dahulu mengenai kronologi sengketa ini. Silakan Bapak Hilmi. Terima kasih Bapak Ilman. Kasus ini pada awalnya bermula saat saya melihat unggahan Kak Gonggong di Instagram yang merekomendasikan tas di toko luxury brand Authentic milik Pak Haikal. Di deskripsi produk tersebut tertulis jelas, original quality premium material dengan harga Rp4.500.000. Bagi saya, nominal itu besar. Saya berasumsi bahwa barang tersebut asli karena ada kata original. Namun saat barang sampai, ternyata jahitannya tidak rapi, kemudian baunya menyengat khas kulit sintetis murah, dan bahkan setelah saya cek ke counter resmi, barang itu dinyatakan palsu. Saya merasa tertipu secara finansial dan emosional, karena tas ini rencananya dipakai untuk acara penting. Maka dari itu saya menuntut adanya pengembalian dana penuh atau refund. Oke, baik. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa Bapak Hilmi menekankan dari jual beli tersebut ada isu kerugian finansial, rasa tertipu dan tuntutan utamanya adalah hutang. Selanjutnya silakan kepada Pak Haikal memberikan tanggapan dari sudut pandang Anda. Ya, terima kasih Pak Mediator. Saya menolak keras Pak untuk dituduh sebagai penipu karena dalam dunia perdagangan tes replika atau impor itu ada istilah original quality atau mirror quality. Itu sudah menjadi bahasa standar lah industri yang berarti kualitas tiruan dari produk tersebut sudah sangat terbaik gitu. Nah, mungkin untuk barang official authentic dari counter resmi dari kami, mungkin kalau aslinya harganya mungkin bisa tidak sampai 4,5 juta rupiah, melainkan puluhan juta bapak-bapak sekalian. Nah, Bapak ini mungkin dari Bapak juga kurang riset mungkin terkait barang tersebut yang telah kami jual. Nah, mungkin lagi pula di catatan toko kami juga tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan Pak Hilmi. Nah, mungkin tuntutan refund ini merusak perputaran modal saya, dan tuduhan dari Bapak Hilmi juga tidak beralasan untuk hal tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Mediator. Oke, baik, terima kasih Pak Haikal. Dari pihak penjual, posisi Anda telah mempertahankan transaksi karena merasa istilah tersebut merupakan standar industri dan khawatir akan kerusakan reputasi usaha dari saudara Haikal. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Gonggong selaku influencer. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal tersebut? Saya sendiri, posisi saya sangat dirugikan Pak. Saya menerima endorsement dari Bapak Haikal yang dikirimkan ke saya itu kualitasnya memang sangat bagus. Saya tidak tahu kalau barang yang dikirim ke konsumen seperti
Bapak ini ternyata berbeda kualitasnya atau menimbulkan kesalahpahaman. Akibat kasus ini, kolom komentar saya diserang oleh netizen. Dituduh penipu dan mempromosikan barang palsu. Akun saya juga terancam, Pak. Kehilangan engagement dan kontrak dari brand lain, dan saya ingin nama baik saya dibersihkan dalam media di sini. Oke. Baik, di sini posisi saudara Gunggung adalah dampak reputasi digital yang masif ya, secara sebagai pihak ketiga. Dan terakhir, bagaimana dari pihak marketplace kepada saudara Arifin, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Mediator. Sebenarnya dalam sistem marketplace kami, memang Bapak Hilmi itu telah mengajukan komplain dalam masa garansi 2 kali 24 jam setelah barang tersebut diterima. Namun, status dana saat ini itu bukan dibekukan sementara dari rekening bersama karena adanya sengketa ini, Bapak. Jadi berdasarkan regulasi internal kami, memang marketplace yang bertindak sebagai fasilitator netral, yang mana dalam hal ini memiliki batas waktu otomatis sistem untuk memutus sengketa ini dalam waktu maksimal 3 hari lagi, Pak. Jika sampai 3 hari tersebut tidak ada titik temu, maka sistem kami akan mengambil keputusan berdasarkan bukti formal yang diunggah, dan kami berharap ada penyelesaian konkret sebelum masa pembukuan dana berakhir mungkin, Pak. Mungkin segitu aja. Baik, terima kasih pada para pihak, pada semua pihak atas pernyataan tadi yang sudah disampaikan. Izinkan saya selaku moderator, mohon maaf, mediator, untuk merangkum dan mengidentifikasi isu inti dari sengketa kita pada hari ini. Yang pertama, penafsiran dari deskripsi produk yang ada. Terjadi kesenjangan komunikasi antara frasa original quality yang dipahami pembeli sebagai keaslian produk, sedangkan penjual memahaminya sebagai klasifikasi mutu tiruan. Kemudian yang kedua, hak konsumen dengan klausula toko, pertentangan antara hak refund konsumen atas barang tidak sesuai ekspektasi dengan klausula baku toko yang menolak pembelian. Kemudian ada validitas bukti elektronik, di mana kejelasan komplain di dalam sistem marketplace yang dikejar oleh batasan waktu sistem. Yang keempat adalah dampak reputasi digital, kerusakan dan kerugian reputasi komersial bagi toko penjual, dan penurunan kredibilitas bagi influencer akibat eskalasi sengketa ranah publik tentunya. Mari kita telah kepentingan di balik posisi masing-masing atau why behind the position dari saudara-saudara sekalian. Bapak Hilmi, di balik tuntutan refund Anda, sebenarnya apakah ada kepentingan mendasar Anda? Apakah murni karena uangnya atau ada hal lain? Gini, tentu nilai uang itu penting bagi saya. Namun yang paling membuat saya sakit hati adalah respon awal Pak Haikal yang meremehkan saya dan menganggap saya bodoh karena tidak tahu masalah mereka. Saya merasa hak saya sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan terang sebagaimana diatur dalam perlindungan konsumen telah dilanggar. Seperti itu. Oke. Baik, artinya Bapak Hilmi di sini menginginkan adanya kejujuran informasi seperti itu, Pak. Menghargai terhadap hak dari konsumen serta penyelesaian finansial yang adil. Benar demikian, Pak? Benar sekali, Pak. Sekarang kepada Pak Haikal, di balik penolakan refund yang tadi Bapak sampaikan, apakah kepentingan Anda murni mempertahankan uang 4,5 juta tersebut? Atau ada kekhawatiran komersial yang lebih besar lagi, Pak? Sejujurnya Pak, uang 4,5 juta itu bukan masalah tunggal yang krusial. Tapi kalau saya mengabulkan refund dari Pak Hilmi dengan tuduhan menipu, itu akan menjadi presiden buruk bagi toko saya, Pak. Konsumen lain akan berpikir toko saya benar-benar penipu. Reputasi digital dan ranking bintang toko online dengan ada segalanya di dunia e-commerce, Pak. Jadi sekali hancur karena alasan negatif dari Bapak Hilmi ini atau isu dari barang palsu tersebut, toko saya bisa gulung tikar, Pak. Oke. Baik, berarti kepentingan mendasar dari Pak Haikal ini adalah menjaga kelangsungan bisnis gitu, Pak. Integritas sama baik toko dan kepastian bahwa penyelesaian masalah ini tidak diartikan sebagai pengakuan bahwa Anda melakukan penipuan secara sistematis. Benar, Pak. Itu kekhawatiran terbesar saya. Baik. Sekarang kita mulai sudah melihat bagaimana titik terang dari permasalahan kita pada hari ini. Kedua pihak sama-sama menginginkan keadilan informasi dan perlindungan terhadap reputasi serta hak masing-masing. Di sini juga ada Bapak Arifin dari Marketplace dan Pak Gunggung yang terdampak langsung. Mari kita di sini mencari jalan keluar yang tentu menguntungkan semua pihak sesuai dengan prinsip yang tadi disampaikan di Solution. Apakah ada usulan dari para pihak terkait dengan hal tersebut? Begini, dari saya Pak, saya tetap meminta uang saya kembali Pak. Tapi saya bersedia mengembalikan tas tersebut dalam kondisi utuh dan segera seperti semula. Tetap menghapus komplain negatif saya jika hak saya benar-benar penuh. Kalau barang kembalikan Pak, mungkin saya bisa terima. Tapi bagaimana dengan nama baik toko saya Pak yang sudah terlanjur dicampur buruk di media sosial akibat kasus ini? Pak Gunggung juga ikut terseret Pak. Izin menanggapi Pak Mediator, bagaimana jika kita membuat jalan tengah berupa klarifikasi bersama? Jika Pak Haikal setuju untuk memproses refund khusus untuk Pak Hilmi karena ada yang tidak salah pahaman dalam deskripsi yang disampaikan sebelumnya, saya siap memfasilitasi video klarifikasi bersama di media sosial saya. Kita sampaikan bahwa masalah ini murni kesalahpahaman, penafsiran istilah teori perdagangan seperti yang disampaikan tadi tentang original quality dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan begitu, saya rasa nama baik dari toko Pak Haikal akan pulih, nama baik saya juga bersih dan hak dari Pak Hilmi bisa terpenuhi. Oke, usulan yang sangat cerdas nih dari Pak Gunggung. Bagaimana dari pihak Marketplace, dari Pak Arifin? Apakah mekanisme sistematis mendukung opsi pembelian barang dan dana ini? Ini jika para pihak bersepakat seperti apa?
tentu saja itu usulan yang bagus Pak ya, dan juga kami sangat mendukung karena di sistem kami itu terdapat fitur yakni penyelesaian damai lewat mediasi, yang mana jika mediasi tersebut sampai pada hari ini, maka Pak Haikal itu cukup untuk mengklik tombol terima pengembalian barang yang kemudian dari Bapak ini itu mengirimkan barangnya kembali melalui sistem kurir yang terafiliasi. Dan setelah itu, setelah barang yang dikonfirmasi oleh Pak Haikal, maka sistem kami akan secara otomatis mengembalikan dana sebanyak 100% kepada Bapak Hilmi, yang mana langkah ini bersih, legal secara sistem, dan juga tidak merusak performa ataupun poin penalti daripada toko Pak Haikal karena statusnya ditutup dengan kesepakatan damai Pak. Oke, baik. Luar biasa di sini. Bagaimana dari Pak Haikal, opsi ini memberikan kepastian barang Anda kembali, dana dicairkan ke pembeli secara legal. Performa toko di marketplace pun aman dari penalti, dan ada pemulihan nama baik melalui klarifikasi dari Pak Gunggung. Apakah Anda setuju? Baik Pak, jika memang mekanismenya seaman itu bagi toko saya dan ada klarifikasi dari Pak Gonggon, mungkin untuk memulihkan nama baik usaha saya bersedia untuk menyetujui opsi pengembalian dana tersebut. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Hilmi jika respon awal saya kurang berkenan, dan kedepannya saya berjanji akan memperbaiki deskripsi produk saya menjadi lebih transparan, misalnya menuliskan produk tiruan kualitas premium agar tidak ada salah paham lagi Pak. Mungkin seperti itu. Saya juga benar meminta maaf Pak Haikal, saya hargai ikhtiar dari Bapak dan komitmen untuk memperbaiki deskripsi yang lebih profesional. Oke. Puji syukur negosiasi ataupun mediasi kita yang dilaksanakan pada hari ini berjalan secara konstruktif, saudara-saudara sekalian. Berdasarkan diskusi ini, saya akan merumuskan poin-poin kesepakatan perdamaian formal sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama tergugat dari Pak Haikal sepakat untuk melakukan pengembalian dana penuh sebesar 4.500.000 kepada penggugat Bapak Hilmi melalui mekanisme resmi sistem marketplace seperti itu. Poin selanjutnya, yang kedua, penggugat dari Bapak Hilmi berkewajiban mengirimkan kembali produk tas tersebut dalam kondisi fisik yang utuh, lengkap dengan kelengkapan box dan segel asli selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sejak kesepakatan ini ditandatangani itu. Pihak ketiga, poin ketiga, mohon maaf. Pihak marketplace, Bapak Arifin, berkomitmen memfasilitasi dan mengawal kelancaran transaksi sistematis tersebut agar bebas dari penalti toko dan mempercepat pencairan dana setelah barang sampai. Seperti itu, Pak. Kemudian, poin selanjutnya, poin keempat dari pihak ketiga, dari Bapak Gunggun, bersama penjual dan pembeli akan membuat pernyataan klarifikasi digital tertulis ataupun video yang menyatakan bahwa sengketa kesalahpahaman istilah deskripsi telah diselesaikan dengan damai guna memulihkan reputasi digital bagi para pihak. Kemudian, poin yang terakhir, saudara-saudara sekalian, para pihak sepakat untuk tidak saling melakukan tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana, di masa mendatang terkait objek sengketa ini. Apakah seluruh poin kesepakatan tersebut sudah sesuai dan disetujui tanpa ada dasar paksaan oleh saudara-saudara sekalian? Ya, kami setuju Pak. Kami setuju Pak. Baik, dengan demikian, naskah kesepakatan perdamaian ini akan segera kita tanda tangani bersama. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kelapangan dada dan itikat baik dari saudara-saudara sekalian dalam menyelesaikan sengketa ini secara kepala dingin tentunya, dengan mencapai win-win solution. Mediasi ini resmi ditutup dengan keberhasilan yang kita raih bersama. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.